terima kasih untuk siang hari ini. Kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong perenungan firman siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siang hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Siang hari ini firman Tuhan saya berikan judul hidup dalam kasih persaudaraan. Ayat yang ke-1 itu merupakan nasihat dan perintah dari penulis surat ini kepada jemaat, kepada orang-orang Ibrani. Perintahnya, nasihatnya adalah peliharalah kasih persaudaraan. Hiduplah dalam kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan di ayat ini merupakan padanan kata Philadelphia. Philadelphia itu dua kata yang digabung, yaitu philos atau philo, kasih yang tulus, dan adelphos itu artinya saudara. Ikatan persaudaraan yang kuat. Jadi kalau digabung Philadelphia artinya kasih yang tulus dalam ikatan persaudaraan yang kuat. Penulis surat ini mengingatkan kepada mereka, orang-orang Ibrani, supaya mereka tetap hidup dalam kasih persaudaraan. Dan kenapa ini diingatkan terus? Karena memang sangat penting hidup di dalam kasih persaudaraan, secara khusus ketika mereka sedang hidup menghadapi begitu banyak tantangan dan juga kesulitan dalam kehidupan mereka. Jadi hidup dalam kasih persaudaraan itu menjadi sangat penting. Di sini penulis mengingatkan mereka supaya hidup dalam kasih persaudaraan. Persaudaraan, saudara. Sebagian orang menganggap bahwa saudara adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, hubungan darah, hubungan keluarga, atau paling tidak satu suku, satu bangsa. Itu yang dipahami oleh sebagian besar orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu. Penulis surat Ibrani mengingatkan kepada mereka bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan, dan mereka sudah diikat oleh satu kasih menjadi satu keluarga. Sehingga seharusnya mereka memanggil, menyebut satu dengan yang lain sebagai saudara. Jadi saudara di sini bukan hanya orang yang satu keluarga, satu kerabat, satu suku, satu bangsa, tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah saudara di dalam Tuhan. Dan penulis mengingatkan supaya mereka tinggal dalam kasih persaudaraan, hidup dalam kasih persaudaraan, memelihara kasih persaudaraan. Ayat yang kedua dan yang ketiga, penulis Ibrani memberikan petunjuk praktis, contoh bagaimana mereka hidup dalam kasih persaudaraan. Yang pertama, yang kedua, kita lihat bahwa jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Jadi yang pertama, contoh praktis yang bisa dilakukan untuk hidup dalam kasih persaudaraan adalah mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Pada saat itu banyak orang-orang pendatang, orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang tinggal di kota tersebut sebagai pendatang, dan mereka sangat membutuhkan tempat untuk tinggal. Sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah terikat dalam satu Kristus, satu kasih dalam Tuhan, mereka harus mau berbagi apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara mereka. Kali ini kita merenungkan firman Tuhan. Mungkin situasi tidak sama dengan situasi di mana orang-orang menerima surat ini. Artinya kita nggak menemukan orang yang membutuhkan tumpangan mungkin, tetapi dalam kehidupan kita masih banyak menemukan orang-orang yang membutuhkan perhatian, dan kita bisa berbagi dengan mereka. Jadi yang pertama yang kita lakukan untuk membuktikan, untuk
menyatakan bahwa kita hidup dalam kasih persaudaraan, yang pertama adalah mau berbagi. Yang kedua, yang ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu juga sendiri adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang melakukan senang-menang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Yang kedua, sebagai orang-orang yang hidup dalam kasih persaudaraan, hendaknya kita mau peduli dengan orang-orang yang mengalami penderitaan. Dalam ayat yang ketiga disebut ada orang-orang hukuman dan orang-orang yang mengalami tindakan kesewenang-wenangan. Dalam konteks ini mereka adalah orang-orang yang dihukum dan mengalami tindakan kesewenang-wenangan karena iman mereka, karena kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang sudah diikat dalam satu kasih, orang-orang yang merupakan saudara di dalam Tuhan, mereka harus menunjukkan kasih persaudaraannya dengan peduli kepada mereka yang mengalami penderitaan. Paling tidak kepedulian mereka ditunjukkan dengan mengingat dalam doa-doa. Saudara, di sekitar kita juga banyak orang yang mengalami penderitaan. Mungkin mereka tidak di penjara, tetapi mereka juga sangat mengalami situasi di mana mereka sangat dibatasi dan sangat terbatas geraknya di masa-masa pandemi ini. Bekerja, mereka tidak bisa melakukan pekerjaan dengan bebas seperti sebelumnya. Usaha juga demikian, dan mereka mengalami kesulitan-kesulitan sebagai dampak pandemi ini. Dan sebagai saudara di dalam Tuhan, kita harus hidup dalam kasih persaudaraan dengan peduli terhadap mereka yang mengalami penderitaan. Kalaupun kita tidak bisa memberi, kita nggak bisa memberikan materi kepada mereka, paling tidak ingat mereka dalam doa-doa kita. Itu sebagai bukti bahwa kita hidup dalam kasih persaudaraan. Jadi hari ini kita belajar hidup dalam kasih persaudaraan. Yang pertama dengan kita mau berbagi, dan yang kedua dengan kita mau peduli kepada mereka yang mengalami penderitaan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami sebagai umat-umat Tuhan, kami adalah saudara di dalam Tuhan. Dan sebagai saudara, Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami tetap hidup di dalam kasih persaudaraan tersebut. Dengan kami mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan, mau peduli kepada mereka yang mengalami penderitaan. Tuhan, tolong kami semuanya supaya kami dapat hidup dalam kasih persaudaraan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.